Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Baby, STB 172286. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Android. Android merupakan salah satu sistem operasi atau operating system berbasis mobile yang sangat banyak digunakan sekarang ini, utamanya pada telepon pintar atau smartphone atau tablet. Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan berbasis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Jadi, Android yang digunakan dengan sentuhan, gesekan, ataupun ketukan pada layar gadget Anda. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi atau alias gratis. Begitupun dengan para pembuat aplikasi. Mereka bebas membuat aplikasi dengan kode-kode sumber yang dikeluarkan Google. Dengan seperti itu, Android memiliki jutaan support aplikasi gratis atau berbayar yang dapat diunduh melalui Google Play. Kita masuk ke kelebihan Android. Yang pertama itu merupakan sistem operasi open source. Siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembangan dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan OS ini untuk smartphone yang dibuatnya. Yang kedua itu harganya beragam, ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual yang tinggi, sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun semakin tinggi harga, semakin mempunyai spesifikasinya. Yang ketiga itu memiliki dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Pengembangan pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk ke Play Store akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat itu mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa Anda atur ulang atau dimodifikasi mulai dari ROM, high custom, overclock pada sistem operasi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Kekurangan dari Android. Yang pertama itu, kerja sistemnya cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkapasitas kecil, tentu ini akan menghambat performnya. Yang kedua itu, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Ada kalanya hasil modifikasi mengakibatkan OS menjadi sedikit lelet dan kurang responsif. Nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas dan kapasitas memori lebih mudah bocor. Yang ketiga itu kurang responsif jika dibandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Kita masuk ke materi yang selanjutnya itu RESTful API atau Application Programming Interface. Kita masuk ke API. Apa itu API? Aplikasi Programming Interface adalah kumpulan aturan yang memungkinkan dua atau lebih program untuk berkomunikasi satu sama lain. API dibuat di server untuk kemudian dapat memungkinkan klien untuk dapat berkomunikasi dengannya. Dan REST itu Representation State Transfer adalah jenis dari API atau yang menggambarkan bentuk dari API. Itu seperti apa? REST adalah kumpulan aturan yang diikuti oleh developer untuk membuat aplikasi programming interface.
masih bingung dari REST API? Bayangkan, kamu memiliki sebuah server dengan sebuah database yang berisi data-data penting yang ingin kamu bagi ke beberapa program lain yang mungkin juga dibuat oleh orang lain. Kamu tidak mungkin kan memberikan akses ke databasemu secara penuh kepada program yang mungkin dibuat oleh orang lain. Mereka bisa saja merusak data yang ada di database yang ada pada servermu atau mengakses data-data privat yang tidak ingin kamu bagikan. Nah, untuk itu RESTful API dapat menjadi jembatan antara database dengan klien atau program yang akan mengkonsumsi data, sehingga klien dapat berkomunikasi dengan server, mengambil dan memanipulasi data yang ada di database sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan, tanpa memungkinkan mereka untuk dapat merusak atau merubah sesuatu di luar atau aturan yang berlaku. Ada dua hal yang sangat penting untuk kamu ketahui sebelum mengenal lebih dalam tentang apa itu RESTful API, yaitu request dan response. Setiap URL yang ada pada RESTful API disebut dengan request, sedangkan response adalah data yang dikembalikan setelah klien melakukan request. Sebuah request dibangun dengan 4 hal yang sangat penting, yaitu endpoint, method, headers, data, atau body. Yang pertama itu endpoint. Endpoint atau root adalah URL atau alamat request dan URL di atas biasanya akan tampak seperti di bawah ini. URL di atas adalah contoh REST API yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan harga Bitcoin saat ini. Kita dapat memodifikasi dua parameter, yaitu current key dan value untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua itu method. Ada beberapa jenis method atau metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan request yang akan kita kirim ke server, yaitu get, post, put, patch, delete. Beberapa metode di atas menunjukkan tipe dari request yang biasanya digunakan untuk melakukan beberapa aksi, yaitu create, read, update, delete, membuat, membaca, mengubah, dan menghapus. Get itu adalah metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan data dari server. Ketika kita melakukan request dengan metode get, maka server akan mencarikan data yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kemudian mengembalikan data tersebut melalui response. Inilah yang biasa disebut dengan aksi read atau membaca. Yang kedua itu post adalah metode yang biasa digunakan untuk membuat data baru pada database yang ada di server. Kita dapat mengirim data yang akan dibuat melalui body dari request yang kita kirim. Inilah yang bisa disebut dengan aksi create atau membuat. Ketiga itu path, put atau page adalah metode yang biasa digunakan untuk mengupdate data yang sudah ada pada database yang ada di server. Mirip seperti post, namun metode ini biasanya digunakan untuk mengubah data, bukan membuat. Inilah yang bisa disebut dengan aksi update atau memperbaharui. Delete adalah metode yang biasa digunakan untuk menghapus data yang sudah ada pada database yang ada di server. Inilah yang bisa disebut dengan aksi delete atau menghapus. Headers berguna untuk memberikan informasi baik dari klien ke server maupun server ke klien. Headers dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti autentikasi dan penjelasan mengenai konten yang ada pada body seperti request yang dikirim. Data atau body adalah bagian dari request yang menyimpan informasi yang dikirimkan. Body hanya digunakan pada metode post, path, atau page, atau delete. Autentikasi terkadang endpoint yang ada pada RESTful API diproteksi oleh server untuk keperluan keamanan. Untuk dapat mengakses endpoint yang ada diproteksi, biasanya kita diminta untuk menginputkan username dan password
atau yang biasa disebut dengan basis own, atau menggunakan token rahasia pada request yang kita kirim untuk menjadi pengenal bahwa kita berhak untuk mendapatkan data yang kita minta. Kita lanjut ke materi pengertian basis data. Di sini kita harus paham betul apa itu basis dan data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu basis data. Nah, basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasi. Nah, kita lanjut ke pengertian basis data atau database, yaitu himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Dengan basis data, seseorang dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa, kepegawaian, atau produk ke dalam media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetis atau disk melalui perangkat komputer. Untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sesuai keperluan. Database mempunyai 8 operasi dasar, diantaranya adalah create database, drop database, create table, drop table, insert, read, update, dan delete. Komponen dari sistem basis data yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder, offline atau remove disk atau FD. Perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua itu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga itu basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Yang keempat itu Database Management System atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Yang kelima itu pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer, aplikasi, user mahir atau casual user, user umum end user, dan user khusus atau specialist user. Yang keenam itu aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakaian basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam memakainya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS, yaitu dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Di sini kita juga
belajar tentang bahasa basis data atau database language. Bahasa database merupakan bahasa data yang dapat ditempelkan ke dalam bahasa pemrograman yang lain, yaitu Java, Pascal, Fortran, dan lain seterusnya. Bahasa di mana instruksi database menempel disebut inang. Beberapa komponen bahasa database menurut fungsinya dibagi dua, yaitu yang pertama itu data definition language. Data definition language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Yang kedua itu data manipulation language. Data manipulation language berisi akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini bisa disebut dengan bahasa query sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari baris data tersebut. Fungsi dan tujuan basis data. Fungsi basis data cukup banyak dan cakupannya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi. Di antaranya adalah yang pertama itu ketersediaan atau availability. Fungsi basis data yang pertama adalah untuk menyediakan data-data penting saat sedang diperlukan. Ya, ini adalah fungsi penting dari basis data yang meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Yang kedua itu mudah dan cepat atau speed. Selanjutnya, fungsi dari basis data ini adalah agar Anda sebagai pengguna bisa dengan mudah mengaksesnya saat sedang membutuhkan. Tidak perlu tunggu nanti, apalagi harus mengalokasikan waktu tertentu untuk mengambilnya. Yang ketiga itu kelengkapan atau completeness. Basis data harus menyimpan data yang lengkap, yang bisa melayani keperluan penggunaannya secara keseluruhan. Meskipun kata lengkap yang dipakai di sini sifatnya relatif, namun setidaknya data tersebut memudahkan untuk menambah koleksi data dan menjamin mudahnya pengguna untuk memodifikasi struktur data yang ada. Sebut saja field data yang tersedia. Yang keempat itu akurasi dan security. Fungsi database selanjutnya adalah untuk akurasi atau keakuratan. Jadi, agar kesalahan dapat ditekan maksimal, mungkin Anda bisa melakukan pengorganisasian file-file database dengan baik untuk menghindari kesalahan pada proses data entry dan juga dalam proses penyimpanan atau data store. Selain itu, fungsi database adalah untuk security atau keamanan. Ada fasilitas pengaman data yang disediakan oleh sistem basis data yang baik sehingga data tidak bisa dimodifikasi, diakses, diubah maupun dihapus oleh yang tidak mendapatkan hak untuk melakukannya. Yang terakhir itu struktur efisiensi. Pengorganisasian data dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk menghindari duplikasi data yang berpengaruh pada bertambahnya ruang penyimpanan dari basis data tersebut. Pengkodean dan juga relasi data bermanfaat untuk menghemat space penyimpanan data dalam basis data.